Baik, kita ketemu lagi di channel otomotif. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal otomotif BKKR bagian yang pertama. Kita mulai dari soal yang pertama. Seorang mekanik bengkel mobil melakukan pemeriksaan terhadap baterai sebuah mobil menggunakan hidrometer dan didapat beras jenisnya sebesar 1,2 dan level airnya di tiap sel pada posisi antara upper dan lower. Sedangkan kapasitas baterai sebesar 100 Ah ampere jam. Yang perlu kita perhatikan, posisi airnya normal ya di antara upper dan lower. Kemudian kuncinya di sini 1,2 berat jenisnya ini di hidrometer. Ya. Kemudian baterainya sebesar 100 ampere. Dari diagram ini kalau diagram ini berat jenisnya mulai 1,06 sampai 1,26. Yang di sini adalah diagram ampere, 100 ampere ya. Tadi di soal itu nilainya 1,2 ya. Maka kita lihat di sini. 1,2 itu posisinya antara 1,18 sampai 1,22. Jadi di tengahnya. Maka ini kita tarik garis lurus ya sampai memotong garis tebal ini. Kemudian dari sini akan kita tarik ke bawah ya. Maka akan kita dapati berapa ampere yang bekerja pada baterai itu ya. Ini berarti antara 20-40, kalau dianggap setengahnya ya berarti sekitar 30 ya. Soal ini bisa berkembang ya ketika misalkan berat jenisnya kita pindah ke misalkan 1,16 misalkan di sini ya. Maka kita tarik garis lurus ini kemudian turun ke sini ya. Ini prinsipnya soal ini adalah bagaimana kita membaca berapa ampernya jika diketahui berat jenisnya menggunakan diagram ini. Jadi jawabannya tadi di sini sekitar 30 ampere. Kita lanjutkan soal yang kedua. Ya. Upaya untuk mencegah kerusakan pada komponen listrik, fuse atau sekring berfungsi sebagai pengaman komponen kelistrikan yang bekerja dengan cara titik-titik. Kita bahas mengenai fuse ya. Sekring dari bahasa Belanda zekering adalah alat yang digunakan untuk mengamankan suatu rangkaian listrik ya. Apabila terjadi kelebihan muatan listrik atau suatu hubungan pendek. Di sini ada pilihannya, apakah menaikkan arus sekring itu bisa? Tidak ya. Kemudian membatasi tegangan di dalam mobil itu baterai mobil itu sekitar 12. Naik turunnya ya sekitar 13-14 itu kalau terjadi pengisian. Kalau normal ya sekitar 12 ya. Jadi sangat kecil naik turunnya tegangannya. Kemudian pemutus arus ya. Sekring itu juga akan memutuskan arus ketika terjadi short ataupun hubungan pendek. Ya, kemudian menaikkan tegangan ya. Tegangan itu tidak bisa dinaikkan ya. Nah, di dalam mobil hanya naik turunnya sedikit. Sehingga yang paling tepat adalah membatasi arus ya. Ketika arusnya terlalu besar, maka sekring itu akan memutus. Kalau yang otomatis setelah memutus arus, maka akan menyambung lagi. Ya, tapi kalau yang model cartridge itu kalau putus ya diganti ya. Jadi memang sekring akan memutus, tapi fungsi di sini itu adalah caranya adalah membatasi. Dibatasi sesuai dengan jenis sekring, apakah 10 ampere, 15 ampere, 20 ampere, seperti itu. Berikutnya adalah soal yang ketiga ya. Door lock aktuator berfungsi untuk menarik atau mendorong tuas pengunci pintu dengan penggerak motor listriknya 12 volt DC untuk mengunci atau membuka kunci pintu. Kerja dari door lock aktuator dikontrol oleh titik-titik.
ini door lock aktuator, ini adalah modul ya. Maka door lock aktuator ini dikontrol oleh apa ya? Dikontrol oleh apa? Central lock modul ya. Ini central lock modulnya. Ya, kalau aktuatornya ini, kemudian door lock mekanismenya setelah ini menyambung ya. Saklar door locknya yang menempel di pintu mobil. Jadi yang lebih tepat adalah modul ya, central lock modul. Berikutnya soal yang keempat ya. Pada sistem central lock relay akan menghubungkan dan memutuskan arus yang menuju ke door lock aktuator untuk membuka dan mengunci pintu. Relay akan aktif bekerja ditentukan oleh kerja dari ya. Jadi central lock ini nanti yang akan bekerja ya, dan dia dikendalikan oleh door lock modul ya. Door lock modul ini dia akan memerintahkan relay untuk membuka dan menutup ataupun menghubungkan arus ke aktuator ini. Nah, di sini komponennya apa ya? Komponennya yang tepat adalah transistor ya. Yang tepat adalah transistor. Selanjutnya soal yang ke-5 ya. Jika terjadi benturan atau getaran pada kendaraan, maka mainboard akan menerima input getar yang menyebabkan alarm berbunyi. Adalah fungsi dari titik-titik. Jadi alarm itu fungsinya itu memberikan tanda bahwasanya ada pintu yang dibuka paksa misalkan seperti itu. Ya, alarm itu nantinya itu ada pemberi informasinya ya. Yang memberi informasi ke mainboardnya alarm itu apa ya? Yang memberikan informasi itu ini yaitu shock sensor yaitu shock sensor. Jadi sensor getaran ya. Selanjutnya soal yang ke-6 ya. Alarm pada sebuah kendaraan berbunyi secara terus-menerus sedangkan remote tidak berfungsi. Maka gangguan yang terjadi diakibatkan oleh ya, baterai remote habis. Ya, ini berarti remote-nya saja yang tidak berfungsi. Gangguan frekuensi bisa jadi tetapi kecil. Ya. Kerusakan pada sensor pintu berarti sensor tidak bekerja. Kualitas alarm yang buruk ya ini sangat subjektif ya. Maka yang paling tepat itu apa? Yaitu modul abnormal. Berarti ada permasalahan pada modul ya. Selanjutnya soal yang nomor 7 ya. Memberi informasi ke central lock modul untuk memerintahkan central lock aktuator pada semua pintu untuk bergerak bersama-sama pada saat knob pengunci ditekan dengan tangan adalah fungsi komponen titik-titik ya. Ya. Jadi aktuator itu diperintahkan oleh central lock modul. Central lock modul itu mendapatkan informasi untuk membuka dan menutup. Perintahnya itu dari mana? Yaitu dari saklar door lock ya, yang ada di pintu salah satunya. Ya, kalau kita lihat dari jawaban di sini. Selanjutnya soal yang nomor 8 ya. Sebuah motor starter pada kendaraan. Motor starter dapat berputar, tetapi putaran motor starter ternyata tidak diteruskan ke flywheel. Mekanik melakukan pemeriksaan, ternyata drive lever tidak mendorong pinion gear untuk berhubungan ke flywheel. Maka komponen yang mengalami kerusakan itu apa ya? Berarti armatur ini, motor ini dia berputar ya.
tetapi dia tidak bisa menghubungkan. Ya, berarti di sini drive lever-nya tidak bekerja. Drive lever tidak bekerja karena apa? Ya, pull in coil fungsinya menarik plunger ke arah dalam magnetic switch sehingga dapat membuat gear pinion terdorong maju, menempel dan terhubung dengan ring gear flywheel. Berarti permasalahannya adalah di sini, yaitu pull in coil itu tidak mendorong, ya, tidak mendorong masuk ke dalam, ini keluar sini. Tidak mendorong ini pinion gear, ya. Tidak mendorong pinion gear. Berarti yang bermasalah adalah pull in coil, ya. Selanjutnya soal nomor 9. Sebuah motor starter mobil ketika di starter hanya berbunyi logam dipukul, cetak, hanya gitu. Dan ketika diulang-ulang tetap berbunyi sama, maka seorang mekanik ketika disajikan gambar rangkaian motor listrik starter, ya, rangkaian motor starter, untuk memeriksa armatur dan feel coil dalam motor starter, maka terminal apa yang bisa kita beri arus 30 dan 31, ya. Kalau di motor starter itu ada 3 terminal, yaitu terminal 30, terminal 50 yang terhubung dengan kunci kontak, dan terminal C yang terhubung dengan armatur, ya, armatur di sini, ya. Kemudian 31-nya dia mengikuti bodi, ya. Kalau kita mau memeriksa armaturnya ini, maka yang kita beri arus 30 adalah terminal C, ya. Kemudian 31-nya mengikuti ground, ya. Jadi terminal C, ya, ini dan ground, ya. Maka armatur ini akan berputar, ya. Itu salah satu untuk mengecek armatur ini. Selanjutnya soal nomor 10, ya. Bagian yang mempertahankan plunger pada magnetic switch atau solenoid motor starter tetap menghubungkan terminal 30 dengan terminal C saat setelah pinion gear berkaitan penuh adalah, ya, ini ada magnetic switch, ya. Di sini ada pull in coil, ya. Pull in coil dan ada hold in coil. Kalau pull in coil fungsinya menarik, kalau hold in coil itu adalah menahan pergerakan, ya. Jadi setelah dia itu menarik dan menghubungkan terminal baterai sama ini, terminal C ini, ya, ini menarik ke belakang, maka yang menahan agar dia tetap terhubung ini adalah hold in coil, ya. Jadi pull yang menarik ke belakang, hold kemudian menahan, ya. Berarti permasalahan di sini yang berkaitan dengan menahan itu adalah hold in coil, ya. Berikutnya soal yang nomor 11. Untuk motor starter merupakan alat yang berfungsi untuk merubah energi kimia dari baterai menjadi energi gerak dengan menggerakkan flywheel. Disajikan sebuah gambar berikut, ya. Dari gambar berikut, komponen yang berfungsi menggerakkan roda gigi pinion adalah, nah, ini roda gigi pinion, ya. Kemudian ini magnetic switch, ini adalah armatur, ya. Yang menggerakkan roda gigi pinion itu adalah armatur. Kemudian yang memajukan itu adalah drive lever. Berarti yang merubah energi listrik menjadi energi mekanik berupa putaran itu adalah armatur, ya, armatur, ya. Magnetic switch juga masuk, hanya memindah dari maju dan mundur saja, ya. Kalau ini putar, ya, armatur itu putar. Kalau magnetic switch hanya maju dan mundur. Berarti yang tepat adalah armatur, ya.
Selanjutnya soal yang ke-12 ya. Soal yang ke-12. Baterai pada sebuah kendaraan mengalami penurunan tegangan. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata terjadi masalah pada sistem pengisian. Apa penyebab terjadinya gangguan pada sistem pengisian tersebut? Ya. Jadi kita perhatikan ini ada regulator ya, ada regulator. Ya. Kemudian ini ada voltage relay, ini ada voltage regulator. Voltage regulator itu yang mengendalikan besar kecilnya tegangan yang masuk ke rotor. Sementara voltage relay itu adalah yang menghubungkan arus yang akan masuk ke voltage regulator. Berarti kalau kendaraan itu mengalami penurunan tegangan, yang bermasalah adalah voltage regulator. Apakah resistornya putus ya, ataukah voltage regulatornya dia bermasalah ya. Bisa jadi terbakar dan lainnya. Selanjutnya soal yang ke-13. Seorang mekanik melakukan pemeriksaan pada sistem pengapian setelah melakukan penyetelan platina. Ternyata dari hasil pemeriksaan mendapatkan sudut duel yang terlalu besar. Maka dapat disimpulkan penyetelan celah platina itu titik-titik. Ya. Sudut duel itu adalah sudut menutupnya ya. Sudut duel yang terlalu besar berarti celah platina terlalu kecil. Kondisi platina akan lebih cepat menutup lama, yang mana arus primer akan mengalir dalam waktu yang lama. Jadi ini adalah fungsinya sebagai saklar. Berapa lama arus itu akan melalui masuk ke coil ya, masuk ke coil ya. Semakin sudut duelnya besar berarti koilnya akan menerima arus lebih lama. Ya, sudut duel besar berarti platina ini akan membuka sebentar. Kalau membuka sebentar berarti celahnya terlalu kecil. Ya, kalau membukanya lama berarti celahnya sudut duelnya kecil. Jadi berbalikan. Ya. Selanjutnya yang ke-14, sebuah kendaraan ringan pada saat AC dinyalakan, mesin pada kendaraan mati. Ternyata gangguan terjadi pada saat mesin idle. Penyebab permasalahan tersebut karena terjadi permasalahan pada komponen titik-titik. Ya. Sistem AC dinyalakan, maka idle up itu akan bekerja dengan VSV, vacuum switching valve, akan aktif sehingga akan menarik membran pada aktuator, tuas aktuator akan menarik katup throttle. Ini VSV ya. Kemudian ini aktuatornya ya, vakum. Vakum ini akan menarik tuas untuk throttle ini terbuka lebih besar. Dengan terbuka lebih lebar, maka udara yang masuk akan semakin besar ya. Maka akan pembakaran pun juga akan semakin besar. Maka yang tepat di sini jawabannya itu adalah katup VSV. Ini terjadi pada sistem karburator ya, konvensional ya. Selanjutnya yang ke-15, pekerjaan tune-up mesin di bawah ini yang berhubungan atau berpengaruh terhadap besar percikan bunga api busi adalah, ya ini pekerjaannya, berkaitan dengan tune-up ya. Di sini adalah yang paling tepat adalah, coba kita lihat penyetelan idle mix. Bukan, ini kaitannya sama busi ya. Penyetelan ignition timing, kemudian penyetelan valve clearing, kemudian penyetelan celah kontak point, mengatur rasio kompresi mesin. Yang paling tepat itu adalah penyetelan ignition timing ya, ignition timing. Ignition timing ini juga
sebetulnya nanti akan berkaitan juga dengan celah kontak point ataupun celah apa itu platina. Jadi yang paling tepat itu adalah yang B. Demikian pembahasan soal pada part yang pertama. Kita lanjut nanti dengan part yang kedua. Terima kasih.